Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Firzatullah selaku dosen tutor atau pembimbing dalam mata kuliah grafika komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari algoritma. Namun sebelum saya jelaskan, izinkanlah terlebih dahulu untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Ariski Martutila Sakmadi, NIM 220401010-213, kelas IT 602, matkul grafika komputer. Baik, di sini saya memilih sebuah algoritma DTA atau bisa dipanjangkan Digital Differential Analyzer. Nah, sebelum kita mengenal algoritma DTA, langkah baiknya kita mengetahui seperti apa algoritma DTA itu. Nah, algoritma DTA adalah sebuah algoritma yang pembentukan garis berdasarkan perhitungan garis DX, maksudnya titik DX maupun DY menggunakan rumus DY sama dengan M dikali DX. Semua koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai atau integer. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan juga titik akhir. Titik awalnya itu ya tadi adalah DX dan Y. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi suatu nilai atau integer. DTA sendiri juga merupakan garis yang membentang antara dua titik. Yang pertama, PI merupakan titik awal dan P2 merupakan titik akhir, di mana kedua titik ini membentuk sebuah sudut yang besarnya sangat bervariasi, tergantung dari pembentukan tersebut. Bekerja atas dasar penambahan nilai X dan juga nilai Y, di mana pada garis lurus turunan pertama dari X dan Y adalah konstanta. Langkah-langkah umum yang biasanya ada pada algoritma DTA, yang pertama penentuan titik awal dan juga titik akhir. Di sini titik awal ditandai dengan nilai X1 dan juga Y1, sedangkan titik akhir X2 dan juga Y2. Langkah yang selanjutnya adalah pengubahan posisi atau step. Jika posisi DX lebih besar daripada DY, maka stepnya adalah DX. Jika tidak, adalah DY. Nah, rumus DX-nya yaitu sama dengan X2 dikurangi X1, sedangkan DY sama dengan Y2 kurangi Y1. Pengubahan nilai X atau X increment sama dengan nilai DX atau step, sedangkan perubahan nilai Y atau Y increment sama dengan nilai DY atau step. Nah, contoh untuk menggambarkan algoritma DTA dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik, di sini ada 10 dan juga 16 dan juga 17. Pertama-tama tentukan DX dan DY, kemudian dicari step untuk mendapatkan X increment dan juga Y increment. Seperti sebelumnya, untuk mendapatkan nilai X increment diperlukan rumus X2 dikurangi X1, sedangkan untuk mencari Y, DY itu dibutuhkan dengan rumus Y2 kurangi Y1.
Nah, di sini seperti rumus yang tadi, X2 dikurangi X1. Di sini X2 yang pertama merupakan nilai yang ada di belakang. Maksud saya di baris kedua itu dengan nilai 17 dikurangi 10. 10 itu adalah merupakan X1, sedangkan 17 merupakan X2. Nah, sedangkan untuk mencari Y-nya sendiri, yaitu Y2 dikurangi Y1, atau di sini bisa dituliskan juga Y1 dikurangi Y0. Maksudnya itu Y1 itu merupakan Y2, sedangkan Y0 sama dengan halnya Y1, yaitu 16 dikurangi 10. Maka dari kedua rumus tersebut sudah bisa kita tentukan nilai dari nilai atau step dari masing-masing dx maupun dy. Langkah selanjutnya yaitu perbandingan nilai absolutnya. Tadi sudah kita temukan bahwa nilai dx sama dengan 7, sedangkan nilai dy sama dengan 6. Karena nilai dari dx itu lebih besar daripada dy, maka stepnya adalah nilai dari dx tersebut atau step, yaitu 7. Maka diperoleh dengan rumus x increment sama dengan 7 bagi 7 sama dengan 1. Sedangkan y nilainya dy itu nilainya 6 dibagi nilai step. Nilai stepnya adalah 7 sama dengan 0,86. Nah, kesimpulannya algoritma DDA mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu titik awal garis. Keuntungan dari algoritma ini adalah tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap menggunakan metode offset. Sedangkan kerugiannya yaitu ada 4. Yang pertama, adanya akumulasi round of error, sehingga garis akan melenceng dari garis lurus. Selain itu, operasi round off juga menghabiskan waktu. Apabila nilai x sama dengan x1 sama dengan x2, maka akan terjadi division by zero. Yang ketiga, penggambaran yang diawali dengan koordinat yang lebih besar daripada setelahnya, atau bisa digambarkan x1 lebih besar daripada x2. Dan yang terakhir, koordinat layar berlaku seperti matriks. Artinya kita tidak bisa secara sembarangan meletakkan titik di sembarang tempat. Biasanya koordinat selalu positif dengan titik kiri atas adalah koordinat 0,0 ke arah kanan positif dan ke arah bawah positif, keduanya semakin membesar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.